khawatirnya gini, jadi karena memang sudah kenal cukup lama dan kemudian ada panggilan panggilan sayang ya, kayak gitu ketika mau manggil Budian tuh takut keceletot akhirnya kaku dan awkward. Oke Kayaknya oke. terlalu terhormat ya kalau pakai Budian gitu ya. Iya, gitu. Oke, tadi sudah disebutkan ya sama Pak Indra bahwa hari ini ada 2 narasumber yang kece banget. Yang pertama Bu Dianovianti selaku penulis tadi buku yang judulnya Kenali dan Atasi NPD, OCD dan VPD, NPD, OCD dan PPD ya kayak gitu. Terus ada Mas Insan Firdaus juga tadi master psikologi klinis ya seperti itu. Ketika baca CV-nya, waduh, ada bahasa Belanda karena memang di Belanda ya. Yang saya hafal, yang saya bisa. Artinya cuma bahasa Inggrisnya doang begitu. Tapi Masya Allah sudah kandidat nih ya dokter ya, PhD gitu ya di sebuah universitas yang saya juga bingung itu ngomongnya kayak gimana tuh bacanya tuh, Mas Intan. Apa tuh? Free University. Oke. Atau di bahasa Inggrisnya juga boleh Free University. Free University. Oke. Firstly, Budian, Mamih Dian dan Mas Insan sehat, insya Allah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Karena masa sekarang tuh apa ya hikmahnya itu benar-benar jaga kesehatan banget ya. Kayak gitu dan semoga semua sehat selalu, keluarga juga seperti itu. Langsung saja ya. Tapi sebelum ini ya, kita ngomongnya diskusi nih ya. Diskusi agak berat kayaknya kalau anak sekarang tuh kayak ngomong diskusi ngotak banget mikir ya. Kita istilahnya ngobrol santai tapi serius kali itu lebih enak tuh ya. Sama aja sih gitu ya seperti itu. Dan ini sebelum masuk ke topik nih antara Budian nih sama Mas Insan. Ini kaitannya sama bukunya tuh gimana tuh? Saling kenal karena apa nih? Ada konsultasi, Mas Insan sebagai konsultan, sebagai sumber informasi primer atau gimana nih? Jadi terkontak atau sudah karena memang sudah ini ya, kenal lama mungkin ya seperti itu. Enggak juga ya Mas ya. Gitu, gimana tuh? Justru Hal-hal. awalnya kenal dengan Mas Insan itu ya kayak gini juga. Saya belajar sama beliau gitu kan. Walaupun usianya beda banyak ya dengan saya, tapi ilmunya kan lebih banyak gitu. Jadi saya belajar ikut Zoom kayak gini juga. Terus beberapa kali ngobrol gitu. Ya curcol juga gitu ya Mas ya. Terus akhirnya pas kebetulan saya memang lagi bikin naskah ini kan, terus saya minta bantuan beliau untuk review lah gitu buku ini gitu. Dan kebetulan memang pengalaman di lapangan Mas Insan itu banyak gitu ya terkait dengan masalah-masalah psikis gitu, terutama yang NPD tadi gitu. Kalau saya kan banyak kan yang parenting ya antara orang tua gitu kan atau pendidikan gitu. Jadi nggak yang berat-berat banget lah gitu. Ya gitu ya Mas Insan ya. Kira-kira kayak versi gitu Mas Insan. semuanya. Ini salah satu blessing dari corona ini, jadi bisa terhubung Betul. seperti ini, terkoneksi dengan Mas Insan. Oh, Kalau enggak, iya. Betul. Jadi ya awal-awalnya sih kita belajar bareng lah ya di workshop. Terus abis itu kita berkembang ke dalam banyak diskusi sebenarnya melalui WhatsApp. Abis itu ya sekarang ada di sini deh. Saya juga banyak belajar juga dari Teh Dian mengenai cara penulisan gitu Teh ya. Iyain aja. Jadi sama-sama belajar. Ya, saling belajar ya, Masya Allah. Ya kebayang kalau kita apa? saya ketemunya di seminar gitu, belajar di seminar misalnya, kan pasti saya dikadarin sama Mas Insan kan gitu. Tapi kalau di sini kan lebih personalized gitu loh, jadi bisa menyapa, bisa ini gitu. Malahan kalau tutup video, ayo dong dibuka videonya, oke. Oke, seru. Baiklah, oke kayak gitu. Ini bakal ngomongin dulu bukunya dulu aja kali ya. Nanti Mungkin ini dulu ya, atau apa? ada CV atau video profil dulu mungkin? Tadi aku masuk. Pak Oh, Indra? Pak Indra. Ada. Ada Oke, bentar ya, saya ditampilkan dulu, enggak? tampilkan dulu video profilnya. Nah, saya play dulu. Share video.
Indra nih ini tim IT-nya kita. Jadi kalau ada apa-apa, ya bantuannya ke beliau ini, ya Pak ya. Terus on-nya itu biasanya di atas jam 10 ya Pak. Jadi kalau mau pas respon, 10 malam. WhatsApp-nya jam 10 malam, jam 12 malam. Kok nggak ada? Sebentar ya. Share Yang punya Mas video. Insan aja dulu mungkin. Oh ini udah. Oke. Kita share dulu. Sudah ya? Sudah keluar video ya? Suaranya nggak keluar ya? Oh iya, benar. Suaranya. Share. Oke, kita mulai. Ini adalah profilnya Ibu Dian. Ini Bu Dian Novianti sebagai penulis buku yang akan kita bedah sekarang. Nah, ini buku yang kita mau bahas barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini kita akan membahas Pikiran juga jadi lebih jernih gitu, sehingga bisa muncul insight-insight yang lebih baik juga dalam berinteraksi ya dengan orang-orang di sekitar kita, terutama dengan anak-anak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, itu adalah video profil dari Ibu Dian Novianti Gayo sebagai penulis buku. Antara satu lagi adalah Mas Insan Firdaus. Mana sebentar? Pak Insan Firdaus ini adalah, ini kok nggak bisa full screen. Saat ini sedang kandidat researcher di apa tadi, Free University ya, Free University di Amsterdam, yang fokusnya untuk melakukan investigasi stres dan addiction to biological psychology. Oke, ini saat ini di PhD di Free University Amsterdam, S2-nya di Universitas Tarumanegara dan S1-nya di UGM. Ini berikut publish work-nya. Wah, ada Tai Chi ya, effectiveness of Tai Chi exercise technique to reduce work stress. Wah, mantap ini. Seperti ini Mas Insan. Inilah dua narasumber kita profilnya untuk yang sekarang. Silakan kembali ke Mbak Cika. Siap. Oke. Jelas ya tulisannya ya. Feedback nih.
Wait. Suara saya jelas ya? Tes, Jelas, tes. jelas. Jelas kok. Jelas. Jelas. Oke. Oke. Ya tadi secuplik profile CV dari masing-masing narasumber, Mami Dian Novianti dan Mas Insan, yang tentunya tadi kita lihat ya, narasumber hari ini mumpuni sekali di bidangnya kayak gitu. Nah, untuk pertama kali kita kupas dulu soal bukunya ya. Jadi ini pertanyaan bakal disasar langsung ke penulisnya, Mami. Oke. Jadi ini kalau untuk nanti selamat datang dulu kepada tadi pas penampilan profile atau CV itu mulai banyak masuk lagi peserta di room ini. Selamat datang. Nah, mulai masuk lagi karena kelihatan ya view-nya. Oke. Mami, ini buku Kenali dan Atasi NPD, OCD, dan PPD ini buku ke-7 ya? Atau buku ke-6? Buku ke-7. Oh ya, buku ke-7. Buku ke-7. Buku parenting ke-5 ya? Ya nggak sih? Enggak. Kalau saya ngitung. Enggak sih, kalau parent ini kan bukan kategori parenting sebetulnya. Oh, psikologi ya, psikologi. Berarti ini Oke. Iya, ini adalah buku ke-7 dari Bu Dian Novianti. Jadi, Masya Allahnya itu, beliau, selama saya jadi editor, naskah-naskah beliau itu goal terus ke Kompas Gramedia Group. Jadi, dan itu bagi penulis-penulis, itu adalah penerbit mayor yang benar-benar diburu banget gitu. Jadi penerbit besar yang susah banget buat masuk ke sana. Dan Masya Allah ini Bu Dian 7 bukunya ya. Kalau enggak Alex Media, Gramedia Pustaka Utama. Jadi kalau enggak GPU, Alex gitu aja, Masya Allah. Itu udah jodohnya. Dan artinya sebenarnya penerbit juga sudah punya list khusus ya, penulis-penulis yang memang kayak kita punya list kalau penerbit itu kayak udah punya list penulis yang memang ini ditandain nih qualified nih. Ini bagus-bagus tulisannya, naskahnya dan sebagainya gitu, seperti itu. Jadi Bu Dian buku-bukunya itu selalu lolos di kalau enggak Alex Media ya GPU, Gramedia Pustaka Utama, seperti itu. Kayak gitu. Dan konsisten dengan tadi ya tema-tema kalau nggak parenting, anak, psikologi ya sekarang, seperti itu. Kayak gitu. Itu konsisten banget kalau dilihat kayak gitu. Udah mah di mayor yang tadi ya, penerbit mayor yang beken, konsisten juga dengan tema-tema tersebut gitu ya, seperti itu. Jadi emang makin hafal lah penerbit kayak gitu. Nah, untuk khusus buku ini Mami ada cerita khusus nggak sih dari proses pembuatan buku ini? Kenapa kenapa tema ini yang dipilih kayak gitu? Kenapa tema ini yang dipilih dan apakah ada cerita khusus di balik buatan buku ini, naskah ini gitu? Gitu. Iya. Terima kasih Neng Cika. Ini jadi manggilnya Neng ya, Neng dan Mami biasanya. Memang kalau soal konsep buku ini juga konsep pertama ya, karena bentuknya kan grafis gitu. Biasanya kan saya tuh tipikal orang yang nulis banyak gitu kan, sampai ratusan halaman gitu. Dan hampir tidak ada gambar gitu. Nah ini sebaliknya, banyakkan gambarnya daripada tulisannya gitu. Ini terus terang aja sebagai penulis tuh agak-agak merasa ego saya sebagai penulis tuh seperti degradasi gitu kan. Saya mampu loh nulis dengan lebih banyak, lebih baik gitu kan daripada ini gitu. Tapi saya lihat sekarang realitanya kita boleh nulis bagus, tebal dan sebagainya, tapi orang-orang merasakan nggak manfaatnya. Orang mau nggak sih beli buku ini? Orang tertarik nggak bacanya? Itu jauh lebih penting gitu. Karena tujuan utamanya itu adalah
mengedukasi gitu ya tentang adanya masalah-masalah mental di sekitar kita gitu. Kenapa ini penting dikenali oleh kita semua? Karena seringkali ini jadi bermasalah pada hubungan-hubungan dengan orang-orang sekitar kita pastinya ya. Kita sering dengar sekarang tuh istilah apa namanya tuh toksik gitu ya, relasi yang toksik gitu kan. Terus tapi cuma sekedar itu saja gitu, nggak kemudian mencari bantuan atau mencari tahu, mungkin juga nggak tahu ya prosesnya itu harus bagaimana gitu. Contohnya gitu, ketika kita punya pasangan misalnya yang NPD gitu, kita mungkin melihatnya hanya dia orang egois, memang dia nggak sayang sama saya, dia memang orangnya kayak gitu dari dulunya, dia nggak patut dipertahankan dan sebagainya gitu. Karena kita nggak ngerti, jadi kita menganggapnya itu personalize aja gitu, merasanya bahwa ya memang saya yang buruk kok, dia memang apa namanya, saya nggak bisa memenuhi harapan dia gitu. Dia terlalu istimewa dan dia juga nggak peduli dengan saya gitu kan, jadi udah relasinya semakin buruk, terus kemudian overthinking ya tentang konsep diri kitanya ambruk gitu. Dan akhirnya, relasi suami istri itu jadi hancur gitu ya. Padahal mungkin kalau kita segera realize gitu, ini ada masalah nih gitu. Ya mungkin ngajak si orang NPD-nya pasangan kita ke psikolog mungkin sulit ya. Tapi setidaknya saya nih sebagai orang yang punya kesadaran gitu ya, mengenali bahwa ada masalah dalam relasi ini, saya bisa dong cari bantuan gitu kan. Misalnya teman ke psikolog atau ke siapa gitu. Saya ada dalam kondisi seperti ini, bagaimana saya menghadapinya, apa yang harus saya lakukan. Setidaknya kita menjaga diri kita supaya mental kita tuh nggak jadi drop gitu kan, itu lebih penting gitu. Karena memaintain kesehatan mental pribadi itu akan berpengaruh banyak kan terhadap sekitar kita juga gitu. Kalau kitanya sudah ambruk, sudah overthinking kayak tadi gitu ya, merasa sayanya yang memang nggak mampu, sayanya yang tidak dicintai dan sebagainya gitu. Karena itu relasi seperti itu tuh pasti akan saling mempengaruhi gitu. Itu nggak bisa dinafikan, nggak bisa diabaikan gitu. Kita pakai teori manapun itu pasti ada gitu pengaruhnya gitu. Bukan cuman interaksi pola asuh antara orang tua ke anak ya, tapi juga interaksi pasangan, teman bahkan gitu ya, atau dengan guru gitu. Interaksi pokoknya yang intens gitu, yang salah satu bisa menjadi figur. Itu pasti akan berpengaruh banyak gitu pada konsep diri kita, pada kepribadian kita gitu, yang kalau kita tidak mengenali gitu kan, persoalan-persoalan ini dengan secara objektif, itu bisa menghancurkan suatu hubungan gitu, entah hubungan itu tadi ya, suami istri atau orang tua dan anak gitu, anak yang jadi dendam, yang kemudian mungkin jadi neurotik, apa segala macam. Atau kasus lain juga kayak PPD gitu ya, yang apa postpartum, depresi postpartum. Kan ada orang tua yang nggak ngerti gitu, melihatnya apa namanya, ini kok ada ini kasus di ini ya, kejadian di sekitar saya gitu. Kok itu ada ibu yang sama sekali nggak mau merawat bayinya, jadi kalau bayinya nangis dia langsung minta tolong gitu kan, "Tolong dong gendongin, tolong dong ini, aduh kok dia nangis," gitu. Kayak nggak mampu aja gitu loh untuk mendekati bayinya. Atau ada yang punya tendensi untuk menyakiti si bayi. Kalau bayinya nangis tuh pokoknya pengen ngebekep dengan bantal, pernah juga ditendang gitu. Padahal dalam apa namanya, kehidupan sehari-harinya tuh dia jalannya dengan normal gitu, masih kerja, bisa ke kafe dengan teman-temannya, tapi ketika menghadapi bayinya gitu kan, muncul reaksi-reaksi yang tidak sepantasnya gitu. Nah ini kan kalau pasangannya nggak ngerti pasti dianggapnya ini kok istrinya ini banget sih, apa namanya, nggak berperasaan, kok perempuan seperti itu, kok kurang iman, kok ini, kok itu gitu ya. Bisa seperti itu gitu, apa namanya, tuduhan dari lingkungan gitu, dan itu kan makin memperberat kondisi si ibu ini gitu. Sudahlah dia nggak tahu, ya memang orang lagi sakit ya, nggak bisa menolong dirinya sendiri, sementara orang di lingkungannya juga hanya sibuk menuding saja gitu. Padahal kalau kita segera mencari bantuan, mengenali ini kok istriku yang biasanya gitu kan, selalu ceria, dia suka anak-anak gitu, sangat tertarik dengan bacaan-bacaan tentang anak. Pas punya anak kok jadi begini ya gitu, kok nangis terus ya, kok dia begini, begitu gitu. Harusnya kan dia mencari tahu gitu ya, mencari bantuan lah gitu.
saya harus gimana menghadapi istri saya, support seperti apa yang harus saya berikan gitu. Kalau nggak ngerti kan jadinya malah dia emang kok gimana ya sering ke pengajian tapi kayaknya nggak teraplikasi nih gitu kan. Atau dia tuh psikolog tapinya pas punya anak kok begitu gitu. Itu kan karena memang nggak mengenali gitu. Akhirnya jadi suatu lingkaran yang ya nggak selesai-selesai lah ya, yang makin memperparah. Nah, jadi makanya saya pikir nih penting nih buat awam gitu ya, buat kita semua untuk tahu gitu, bisa mengenali lah bahwa kalau ada hal-hal yang di luar kebiasaan gitu ya, kita jangan buru-buru personalize gitu loh ke diri kita, merasa bahwa kitanya lah yang nggak mampu, kitanya yang begini atau apa gitu, tapi kita bisa bicara, bisa minta bantuan gitu. Itu sih sebetulnya yang menjadi concern saya gitu, Teh Cika. Oke. Oh, Masya Allah. Jadi kenapa latar belakang tema mental health issues ini diambil, khususnya tadi ya yang 3 gangguan psikologis tadi, karena Mami juga mungkin banyak menemukan fenomena tersebut ya di lingkungan sehari-hari ya Mami ya, dan dirasa itu urgent banget dan butuh dicarikan solusi gitu ya, salah satunya emang dituangkan dalam bentuk buku ini gitu ya, seperti itu. Masya Allah. Iya ya, inspirasinya dari sana ya Mami ya, tiga gangguan ini ya rata-rata seperti itu ya. Oke, masuk ke Mas Insan. Mas Insan, kalau ini 3 ini nih, NPD, OCD, dan PPD ini berarti masuk ke ini ya, gangguan psikologi tentang psikologis klinis. Cuman nih sebelum jauh kemana-mana, anggaplah saya dan mungkin ada study room ini juga yang mungkin awam ya, yang nggak bisa bedain psikologi klinis apaan sih itu gitu ya. Kalau misalkan bicara soal psikologi, kalau saya pribadi ya psikologi. Oh, ada penyertaan klinis di belakangnya itu apa lagi, itu bedanya apa gitu ya, seperti itu. Mungkin itu dulu kali ya yang butuh kembali di review atau dijelaskan kepada peserta di room ini gitu ya, seperti itu. Jadi psikologi klinis tuh apa sih gitu ya, seperti itu. Gitu, Mas Insan, silakan. Oke, ya. Terima kasih, Teh Cika. Jadi, kalau kita mau ngomongin psikologi itu luas banget ya. Bahkan psikologi itu nggak cuma ada di fakultas psikologi sebenarnya. Itu bisa bersinggungan dengan banyak ilmu, seperti komunikasi, bahkan sampai dengan marketing. Ya, tapi kalau psikologi sendiri di Indonesia itu dibagi menjadi psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, klinis, psikologi industri organisasi. Saya nggak aware apakah ditambah lagi sekarang atau enggak. Klinis pun itu dibagi menjadi dewasa dan anak. Dewasa, anak, remaja. Saya agak kurang hafal sekarang gimana. Dengar-dengar mau dijadikan satu atau seperti apa. Tapi at least di zaman saya waktu itu seperti itu. Nah, maksudnya adalah klinis itu kita sebagai psikolog klinis, kita memiliki satu acuan. Acuannya itu salah satunya adalah semacam kitabnya lah gitu ya. Kitabnya itu namanya DSM. Nggak usah saya jelasin apa artinya, tapi diingat aja dulu DSM. Nah, di dalam, karena gini, yang penting tahu aja ada satu kitab namanya DSM. Nah, DSM ini adalah sebagai kategorisasi ciri-ciri, kalau mau kita bilang seperti itu, orang-orang yang memiliki gangguan psikologis dalam tanda kutip. Nah, di situ tuh dikategorisasikan. Seperti kalau yang kita bahas sekarang kan lebih ke gangguan kepribadian gitu. Nah, yang masuk ke dalam ciri-ciri gangguan ini itu masuk ke dalam psikologi klinis. Gitu. Nanti di dalam psikologi klinis itu bagaimana cara intervensinya, lalu perkembangan gangguannya seperti apa, apakah gangguan ini bisa membuat atau memberi dampak kepada dirinya sendiri atau diri individu itu dengan perasaan nggak nyaman. Perasaan nggak nyamannya itu setingkat apa, nanti akan ada di situ di dalam psikologi klinis. Dan apakah perilaku atau moodnya itu bisa berdampak kepada orang-orang terdekatnya, lalu berdampak kepada produktivitas yang akhirnya membuat individu ini tidak bisa berfungsi sebagaimana biasanya. Nah, itu yang itu ranah dari
psikologi klinis biasanya gitu. Nah, nanti ini dibedakan lagi sesuai umurnya nanti gitu. Nah, simpelnya kita dalam tanda kutip membantu individu-individu seperti ini yang tadi masuk ke dalam gangguan atau kategorisasi di dalam si DSM tadi itu gitu. Walaupun nggak akan semua itu bisa masuk ke dalam si DSM itu sebenarnya, karena DSM itu kan masih terus dibuat, masih terus direvisi, pasti ada yang di tengah-tengah atau tidak masuk ke dalam situ gitu. Nah, seperti yang kita obrolin hari ini sebenarnya masalah kepribadian, sebenarnya untuk membuat seseorang itu terganggu akibat kepribadiannya atau orang sekitarnya, itu tidak perlu dia masuk ke dalam kategori itu dulu. Biasanya sudah ada mulai ketergangguan itu sebelum masuk ke DSM gitu. Mungkin saya sampai situ dulu, takut ada yang belum paham, kita bisa diskusi lagi lebih lanjut. Oke. Ini langsung ada respons. Ada yang nanya langsung ya. Apakah itu DSM? Karena emang jadi kepo nih, Mas. Diagnostic Statistical Manual. Diagnostic and Statistical Manual, DSM 5. Jadi kalau yang sekarang dipakai adalah revisi, bukan revisi. Apa istilahnya? Edisi bukan kelima. episode. Edisi, betul. Edisi kelima. Jadi dari dulu itu sudah ada edisi 1 text revision, and so on. Sekarang sampai kelima. Ini pun pasti akan ada revisinya, karena perkembangan gangguan itu kan terus ada. Karena apa? Banyak sekarang misalkan percepatan informasi, transisi antara digital age, itu pasti munculkan banyak suatu kategorisasi yang baru gitu. Ya, jadi buat mengkategorisasikan gangguan-gangguan itu sebenarnya supaya kita sebagai clinician lebih mudah memiliki, oh ini let's say ini masuk ke dalam golongan A, berarti intervensinya apa, seperti itu sih, lebih ke situ. Terima kasih Mas Insan. Oke, jadi itu ya kawan-kawan semua tentang psikologi klinis tadi ya. Siapa tahu nih bukan saya doang nih ya yang masih awam. Apa sih? Karena psikologi ya udah psikologi aja gitu. Tapi ternyata ketika disertai dengan psikologi klinis, oh kayaknya ini macam-macam nih. Pas tadi Mas Insan juga bilang ilmunya masih berkembang nih, bisa jadi udah nambah lagi ya seperti itu gitu. Oke, kayak gitu. Oke, balik Betul. lagi ke ya siap. Oke, Mami Dian. Ini untuk apa namanya? Ketika diambil nih si tema 3 gangguan ini, apakah Mami juga kayak nemuin apa ya, kayak inspirasi langsung gitu ya, sehingga yang memang diambil tuh ya 3 gangguan psikologis ini gitu ya, seperti itu. Kalau saya baca bukunya itu memang iya Mami menarik banget ya. Menarik banget apa ya, kayak oh ini relate banget ya kehidupan sehari-hari nih gitu ya, seperti itu. Bahkan mungkin banyak juga yang tidak kayak misalnya di NPD itu kasusnya itu lebih ke apa namanya istrinya yang apa namanya menjadi korban dari suami yang NPD gitu ya, seperti itu kayak gitu. Atau nanti pas yang di OCD kasusnya apa, nah itu Mami menemukan sendiri atau gimana Mi? Atau ada inspirasi yang lain gitu ya, kasus-kasus dari gangguannya sama tapi mungkin apa namanya kasusnya beda gitu, seperti itu. Mami bisa cerita Mi? Iya, sebetulnya karena ketiga gangguan itu memang saya berinteraksi langsung gitu dengan orang-orangnya gitu kan. Jadi lebih percaya diri lah untuk menuliskan karena memang menghadapi langsung gitu. Terus, nah ini kan nanti mungkin Mas Insan bisa cerita gitu. Kalau yang lain-lain tuh jelas ya, misalnya kayak depresi, orang depresi itu gimana sih gitu kan, kelihatan air mukanya, mungkin kan kebiasaannya banyak perubahan gitu. Atau misalnya kalau OCD itu apalagi ya, udah ngehits gitu kalau ngelihat orang yang apa namanya lama di kamar mandi gitu ya, atau semua harus presisi gitu, atau sulit membuang barang, suka numpuk-numpuk barang gitu, itu bagian dari OCD gitu. Tapi kalau yang kayak NPD ini gitu ya,
Jadi nanti mungkin Mas Insan jelasin ya Mas ya, NPD itu gangguannya apa termasuk gangguan apa gitu. Karena agak spesifik gitu. Ini orangnya dalam kehidupan keseharian nggak ada bedanya sama ya kita yang normal ya, beraktivitas seperti biasa gitu. Tapi relasinya tuh toksik gitu. Terutama ke orang-orang terdekatnya. Nah ini kan kalau kita melihatnya dengan standar lingkungan gitu, dia bertanggung jawab kok sama keluarganya misalnya. Dia baik-baik aja kok kalau sama orang lain, suka traktir, misalnya suka ini, suka itu gitu. Semua orang berkomentar positif sama si tokoh ini gitu. Tapi pasangannya yang menjalani sehari-hari itu kayak sansak atau ya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan lah gitu. Sehingga dia tuh kadang-kadang jadi kehilangan orientasi dirinya sendiri gitu. Kehilangan persepsi atas realitas. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu aku ya gitu. Karena semua orang bilang dia tuh sangat mempesona, charming gitu kan ya. Terus kemudian kehidupannya sukses dan sebagainya gitu. Sementara saya gitu tidak merasakan sama sekali apa yang dibilang orang-orang itu. Jangan-jangan saya yang bermasalah gitu. Jangan-jangan sayanya akhirnya kan ketika si pasangannya ini jadi kemudian personalize seperti itu, terus kemudian putus asa, itu kan bisa hancur gitu hubungan itu. Padahal mungkin tidak harus seperti itu gitu. Andai dia segera bisa objektif ya gitu melihat, oh iya bisa jadi nih, jangan-jangan ada hal yang memang aku tidak bisa menyikapi dengan baik gitu ya kondisi si pasanganku. Sehingga aku harus minta tolong nih ke orang supaya dia bisa memberikan cara pandang yang lebih positif gitu ya. Tapi harus yang profesional sih ya. Karena kalau kita ngomong sama teman, nanti temannya malah, oh enggak dia baik kok gitu kan ya. Terus kita makin baper gitu kan. Jadi aku ya yang jelek ya, aku ya yang ini kan gitu. Dan ini bisa menimpa siapapun karena kan prosesnya itu terjadi setiap hari, setiap saat dalam kondisi unconscious gitu ya. Dalam hal yang refleks gitu ya sehari-hari gitu. Jadi betul-betul yang mengubahnya tuh sedikit gitu kan. Tapi lama-lama si perempuannya atau si pasangan ini kemudian jadi timbul yang manifest gejala-gejala psikis yang lain gitu, yang rasanya kok aku dulu nggak gini ya, kok aku tiba-tiba jadi kasar ya, kok aku tiba-tiba jadi kayak apatis ya gitu. Nah ini kan dari masalah satu orang jadi bisa merusak yang lain, itu kan harusnya kalau kita segera mengenali gitu, jadi bisa diputus nih lingkaran ini gitu. Kalaupun itu tadi ya balik ya, kalaupun kita nggak bisa membawa si orang yang bermasalah ini, setidaknya kita nih orang terdekatnya yang berinteraksi langsung dengan dia, gimana cara kita untuk menghadapi si ini gitu. Atau setidaknya gimana saya membentengi diri mungkin ya, atau mensuplai diri saya agar tetap bisa objektif, bisa berpikir sehat gitu kan ya dalam menghadapi masalah ini. Gitu, Teh Cika. Iya betul Mami. Iya sih ya kondisinya ada dua ya antara pribadi dan lingkungan sekitar ya Mami ya. Maksudnya keterkaitannya seperti itu. Jadi ketika misalnya yang mengalami adalah diri kita sendiri, tadi mungkin sama ya tadi ada pertanyaan cara mengenalinya gitu ya. Cara mengenali ketika pribadi ternyata ada tadi ya gangguan tersebut gitu seperti itu, atau orang lain sekitar kita yang mengalami gangguan tersebut tuh ciri-cirinya apa gitu. Kalau misalkan sempat dulu nanya sama Mami dulu tuh, kalau tadi juga sempat dijelasin sama Mas Insan sih, kalau kayak misalkan frekuensi gangguannya seperti apa sampai membuat hidup si orang yang bersangkutan itu nggak berfungsi sebagaimana mestinya kayak gitu ya, seperti itu. Cuman ya ini sekarang oke, hatur nuhun Mami, beralih lagi ke Mas Insan. Tadi ya mungkin gimana nih ciri-cirinya yang gangguan-gangguan tadi, NPD, OCD, dan PPD ya, PPD gitu ya, seperti itu. Cuman yang menarik, jadi Mas Insan juga udah baca ya, jadi yang bagi saya tuh kayak menarik itu di bab yang NPD sih, karena yang dijelaskan kan posisi orang yang jadi korban ya, yang suaminya itu ternyata NPD gitu, kayak gitu. Istrinya nggak sadar, suaminya apalagi gitu. Nah kayak gitu kan bingung ya. Seperti itu. Menyadari itu tuh ada gangguan yang toksik ya, seperti itu tuh kayak gimana gitu. Jadi kalau yang mengalami NPD-nya sendiri, nyadarin dia NPD tuh apakah bisa, ataukah orang lain yang menilai gitu. Itu yang bagi saya itu menarik buat yang kasus NPD di buku ini gitu, seperti itu. Mas Insan silahkan.
Wait, oke. Oke. Gimana cara ngenalinnya? Oke. Menurut saya, kalau kita mau ngomongin masalah gangguan kepribadian, ini halus ya. Halus itu apa ya bahasanya? Terkadang kita apa Samar sih ya, Mas. bahasanya? Nyaru. Samar, Nyaru itu apa? Samar. samar. Betul. Mohon maaf bahasa Indonesia jelek. Oke, jadi samar. Kita pun yang sebagai praktisi, kalau kita tidak terlatih di bidang itu atau tidak mendalami secara khusus mengenai gangguan kepribadian, akan sulit. Yang muncul biasanya di dalam ruang praktek, anxiety-nya, tuntutan dia terhadap lingkungan misalkan. Jadi biasanya orang yang narsisistik itu biasanya punya tuntutan, dia mengharapkan lingkungan itu bisa mengakomodir dirinya. Jadi harus sesuai dengan apa yang saya inginkan. Misalkan harusnya kan istri begini, harusnya saya tidak diperlakukan begitu, saya jadi tidak dihargai seperti itu. Gitu. Nanti secara simpel begitu. Tapi kalau bagi orang yang orang terdekat, untuk saya rasa untuk mengenali itu tentu saja bisa, tetapi akan sulit. Kenapa? Karena dia sudah terlalu emotional attached. Maksudnya adalah terlibat secara emosi terhadap si individu itu. Ya, itu sebabnya tadi kan Teh Dian bilang sampai ada pikiran bahwa biasanya orang-orang yang memiliki pasangan NPD kalau ini ada di sebuah relationship, sampai dia memiliki pertanyaan dalam dirinya, ini yang siapa sih yang salah? Apa betul saya? Itu kan berarti ada interaksi yang sedemikian rupa yang selama ini sudah terjalin sampai membuat kesimpulan buat si orang terdekat yang memiliki NPD itu saya yang salah nih. Gitu ya. Berarti sudah attach banget nih secara emosi terhadap si individu tersebut. Nah, yang paling gampang terlepas apa itu gangguannya sebenarnya, cara mengenalinya. Ini kenapa kok saya bilang gitu? Tadi ada pertanyaan di chat mengenai bagaimana menyadari bahwa orang terdekat kita mengalami gangguan kejiwaan. Nah, cara mengenalinya adalah seberapa stres sih kita dalam berinteraksi dengan dia. Kalau kita banyak ketidaknyamanannya, itu yang paling simpel ya. Kok saya nggak nyaman terus nih setiap berinteraksi? Berarti ada yang salah di sini. Dengan cara saya interaksi, atau dengan cara dia berinteraksi, atau dengan cara kita berinteraksi. Gitu. Karena seharusnya ketidaknyamanan itu tidak terlalu banyak. Pasti ada ketidaknyamanan. Tetapi kalau itu kita rasakan di setiap topik yang dibicarakan, atau ada topik khusus yang dibicarakan, kok itu terus yang dibicarakan. Misalkan permasalahan, kok saya dibilang tidak menghormati suami terus, kok saya dibilang tidak menghargai istri saya terus, kok saya dibilang saya nggak pernah cukup gitu. Jangan-jangan pasangan kita atau orang terdekat kita itu memiliki NPD. Kalaupun bukan NPD, bisa jadi itu adalah dia memiliki gaya kepribadian yang narsisistik. Gitu ya. Kalau ini kita ngomongin NPD ya. NPD dulu. Mungkin ntar ada pertanyaan yang PPD dan OCD itu nanti saya jelasin lagi. Karena biasanya orang-orang yang narsis, dia akan menuntut lingkungan untuk bisa istilahnya membuat dia nyaman, memuji dia misalkan. Semua yang terlihat itu adalah yang dia obrolin mengenai dia, jadi sangat self biasanya. Ya, kalau ntar misalkan argumen dari pasangannya, dia memiliki argumen lain. Tapi kan begini, coba deh kamu lihat, kan kamu di sini karena saya, misalkan kayak gitu. Nah, belum lagi, dia pasti, kebanyakan nih kalau yang sudah MPD, dia akan berbuat sesuatu hal yang menuntut perhatian orang. Perhatian tuh bahwa, oke, ini adalah branding. Bayangkan ini adalah sebuah produk gitu ya, supaya lebih mudah. Saya akan membranding saya di luaran itu sebuah hal yang oke. Sebuah hal yang, wow, perfect gitu. Biasanya dia akan memperlihatkan dirinya yang apa adanya tuh dengan orang-orang tertentu aja. Tapi kalau di luaran, yang orang-orang yang baru kenal itu terlihatnya oke. Karena dia menikmati itu. Itu narsisistik. Walaupun tidak sesimpel itu juga. Ini saya simplified supaya lebih mudah dipahami. Gitu. Boleh nggak kita narsis? Boleh. Kita nih sekarang, misalkan saya sebagai atau berprofesi sebagai entertainment misalkan, memang harus narsis. Kita harus bisa diri di panggung,
memperhatikan penampilan gitu. Tapi di level tertentu nih, apakah narsisistiknya ini terlalu tinggi atau tidak? Yang paling gampang dilihat adalah, kok nih orang mikir ini dia terus ya? Tidak ada empati ya terhadap pasangan misalkan. Itu aja, pokoknya self, pokoknya apapun yang terjadi bahwa saya yang dikecewakan, kamu harusnya nggak begini. Dia akan menuntut itu terhadap orang terdekatnya, menuntut itu terhadap lingkungannya. Jadi dia demanding terhadap lingkungan. Kalau ada lingkungan yang tidak bisa mengakomodir dia nggak akan dekat situ. Gitu. Karena nggak nyaman. Karena sebenarnya deep down inside, saya menyebutnya core belief. Core belief itu apa ya bahasanya ya? Dia punya pandangan terhadap dirinya nih deep down inside. Saya adalah seorang yang inferior. Nah, supaya saya tidak merasa inferior itu apa ya? Inferior itu kepercayaan dirinya tuh tidak begitu besar sebenarnya. Akhirnya supaya dia tidak merasa demikian, dia memiliki cara supaya dia selalu merasa superior, supaya selalu merasa dihargai. Tapi kan karena bentuknya gangguan dalam tanda kutip, akhirnya cara itu berlebihan. Kan sebenarnya nggak apa-apa kalau kita tidak percaya diri, supaya kita percaya diri, kita berbuat yang oke, sebaik mungkin supaya dihargai orang lain. Tetapi pada saat itu berlebihan, dia akhirnya menuntut penghargaan dari orang lain yang berlebihan juga, dan tidak akan pernah cukup. Gitu. Kira-kira sampai situ ada pertanyaan nggak? Mantap. Jelas banget. Ya, Mas Insan, kenapa kalau saya pribadi tertarik sama NPD nih ya, terutama tuh karena kayak misalnya nih OCD atau misalnya PPD itu yang mengalami itu akan kurang lebih dia ngerasa nih aku kok beda, misalkan yang lain cuci tangan cukup sekali kok gue berkali-kali gitu ya, seperti itu, atau yang PPD gitu ya, seperti itu. Kok kenapa lihat anak sendiri kok jadinya aku sedih dan sebagainya gitu. Tapi yang NPD ini nih, jadi tapi ternyata tadi udah agak kejauh sih, deep down inside dia itu inferior. Nah itu jadi awalnya mau nanya tuh nantinya gimana nih si penderita gangguan NPD ini menyadari bahwa dirinya itu ada gangguan gitu ya, seperti itu. Kayak gitu. Apakah memang, apalagi kalau misalkan lingkungan sekitarnya itu kadang nggak misalkan ngasih nggak terbuka juga, misalkan ya udah nganggapnya fine saja gitu ya, seperti itu kan jadinya ngerasa baik-baik saja juga gitu ya yang mengalami NPD ini gitu ya, seperti itu gitu. Karena ya tadi seperti itu awalnya ya saya tertarik banget dengan yang NPD karena melihatnya seperti itu, kok ini agak susah nih kayaknya nyadarin diri sendiri kalau saya punya gangguan gitu ya, seperti itu yang narsis ini. Gitu. Betul banget teh, bahkan gitu ya, nggak pernah ada datang ke ruang praktek, Mas bantuin saya memiliki NPD. Nggak pernah ada. Jadi yang muncul adalah cemasnya datang karena frustrasi kan. Karena frustasi itu begini, pada saat dia demand dari lingkungan, akhirnya misalkan kepada pasangannya, dia akan merasa tidak dihargai terus kan, merasa kurang. Kan harusnya pasangan saya begini. Coba lihat deh. Nanti dia akan selalu ngomongin atributnya sebagai status di status sosial, itu akan disebutkan juga. Biasanya juga dengan misalkan kalau di Indonesia yang common adalah misalkan nggak keluar jalur sih sebenarnya, tapi lebih kepada apa yang saya temuin di ruang praktek. Kan harusnya wanita itu seperti ini, saya kan kepala rumah tangga, dia harusnya seperti ini, A, B, C, D, banyak. Akhirnya tuntutan itu yang akan diberikan. Nah, dia akan mengeluarkan istilahnya apa? Defense-nya, itu sebenarnya defensif. Bentuk defensif dari ketidaknyamanannya dia. Nah, pada saat lingkungan tidak bisa mengakomodir, misalkan, akhirnya jadi cekcok dengan pasangannya, frustrasi, dia anxiety, bisa ke depresi juga, itu yang muncul di dalam ruang praktek. Nah, nanti saya akan cari tahu apakah gaya kepribadian yang memiliki faktor besar dalam anxiety-nya dia. Gitu. Jadi memang betul, untuk dirinya menyadari bahwa saya memiliki gangguan tersebut, sulit. Karena dia nggak bisa terima juga.
itu adalah suatu penurunan. Gitu. Bahkan di dalam praktek pun seorang psikoterapis, saya psikoterapis gitu ya, cognitive therapy, saya juga nggak akan ngomong bahwa kamu punya narcissistic, enggak. Gitu. Jadi kita nyebutnya therapeutic relationship. Jadi kita juga nggak mau membuat dia sebagai yang lagi kita tangani, enggak, tapi kita juga appraise dia, kita juga memuji dia karena dia butuh itu. Kayak misalkan, wah, Mas ini banget ya, ternyata karirnya sukses juga, apa segala, boleh dong sekali-sekali saya diajarin, nanti kita bisa sama-sama belajar. Jadi saya tidak menempatkan dia sebagai sesuatu hal yang dia butuh saya, tapi kita sama-sama butuh. Karena setriki itu memang. Karena kalau dia tidak nyaman, kok saya ngerasa tidak dihargai, kok saya ngerasa direndahkan, gitu. Karena itu bisa terjadi, apalagi misalkan klien saya yang datang itu adalah lebih tua dari saya, sudah punya jabatan, gelar doktor, jadi bisa bilang, misalkan saya ini doktor loh Pak, literally bilang begitu gitu. Jadi saya bilang, oh iya Pak, saya ngerti Bapak dari itu ya Pak. Saya akan menanggapi itu, karena itu yang dia apa ya, karena dia ngerasa inferior tadi, apalagi kok saya butuh bantuan Anda yang masih muda, juga belum doktor pun gitu. Saya sering mendapat hal seperti itu. Jadi saya nyebutnya adalah ini diskriminasi nih, diskriminasi umur, diskriminasi status sosial. Tapi memang itu yang terjadi. Itu yang terjadi di dalam ruang praktek saya, Mbak. Tapi bahkan banyaknya pun mereka nggak datang buat diri mereka, enggak. Datang buat pasangannya, jadi dia ngelaporin pasangannya gitu. Datang buat anggota keluarganya. Tapi yang sulit adalah bukan saya nanganin anggota keluarga, yang saya sulit menangani dia sebenarnya. Tapi itu real gitu. Pertama kali datang aja yang ditanya duluan adalah apa pendidikan saya dan umur saya berapa. Gitu loh. Jadi itu sangat tricky. Oke, menarik banget. Oke, di sini makasih banget Mas Insan, wow, terglowingkan. Jadi kalau di sini udah banyak banget pertanyaan ya di kolom chat, tapi sebelumnya mau ini dulu ya, balik ke Mami Dian, ada yang mau ditambahin nggak tadi dari apa yang dijelaskan oleh Mas Insan sebelum aku bacain pertanyaan-pertanyaan di chat? Enggak sih, aku juga ikut ngedengerin, terpesona juga dengernya. Iya, oke. Mari kita, nggak apa ya, kita langsung aja ya, kita fluid aja ya. Maksudnya ada pertanyaan kita langsung bacain, nggak apa-apa ya, para narsum. Oke, sip. Ini tadi udah yang DSM. Kemudian nih, saat kita menyadari dari Mbak Iim di Bekasi, saat kita menyadari bahwa orang terdekat kita mengalami gangguan kejiwaan, tetapi baru tidak menyadarinya, langkah apa yang sebaiknya kita atau saya lakukan? Oke. Ini buat saya ya ceritanya ya? Boleh. Ke Mas Insan dulu, Mangga. Oke. Nah, ini tergantung masalah gangguan kejiwaan itu apa, Bu? Luas banget masalah gangguan kejiwaan itu. Dari yang masalah kepribadian yang barusan kita bicarakan, sampai gangguan nanti yang baru akan saya jelaskan mengenai obsessive compulsive disorder. Apa yang paling simpel? Well, nggak ada yang simpel sebenarnya, tapi yang kelihatan misalkan dia anxiety atau cemas, nggak bisa tidur. Nah, dilihat dulu nggak bisa tidur sampai berapa lama. Kalau sampai seminggu, 2 minggu, bawa aja dulu ke dokter. Atau kalau dia juga mau langsung dibawa ke psikolog juga nggak apa-apa. Tapi yang paling saya merekomendasikan adalah interdisiplin antara psikolog dan dokter juga. Gitu. Jadi biar gimana pun juga mungkin ada yang butuh psikofarmakologi, butuh pengobatan, tapi tetap butuh juga dilatih di dalam suatu program psikoterapi namanya. Gitu. Jadi memang berparalel lah sifatnya. Nah, kalau gangguan kejiwaan yang berat, misalkan dia memiliki halusinasi itu misalkan, wah saya misalkan dia melihat sesuatu gitu ya, akhirnya membuat dia nggak bisa tidur, atau dia menjadi teriak-teriak, itu udah ekstrim ya. Itu gangguan psikotik, maksudnya ke skizofrenia. Kalau keluarga sudah tidak bisa menangani itu, bisa langsung ke psikolog klinis biasanya.
Dari situ, supaya nggak bingung gitu ya. Dari situ dia akan ngelihat biasanya, akan assess apakah ini perlu ditangani ini seperti apa. Apakah bisa dengan outpatient. Outpatient itu adalah melakukan terapi, tadi saya bilang psikoterapi secara berkala. Biasanya hitungannya bulan, seminggu sekali atau 2 kali seminggu. Rawat Atau jalan gitu dia ya, Mas? butuh, bias betul, berobat jalan. Atau memang perlu dirawat inap. Dan kalau mau dirawat inap, berapa lama, programnya apa, obatnya apa, itu kita perlu tahu. Jadi kita tahu prognosa itu tahu prediksinya. Ini tuh akan sampai berapa lama, apa yang harus keluarga lakukan. Kalau itu sudah dilakukan, jangan lupa kalau dia tinggal bersama kita, yang perlu pengetahuan atau yang perlu dilatih bukan cuma individunya, tetapi kita juga, supaya bisa mensupport anggota keluarga kita yang memiliki gangguan jiwa. Support itu maksudnya gini, perilaku apa yang bisa membuat dia cepat pulih, perilaku mana yang membuat dia malah semakin terpuruk ke dalam kondisi kejiwaannya sekarang. Tentunya tidak mudah. Makanya kita perlu cek diri kita juga, apakah kita sudah lelah menghadapi dia. Pasti lelah. Dan tidak perlu merasa bersalah terhadap itu, karena masih pasti lelah lah. Nah, kita juga perlu support. Supaya kita bisa mensupport anggota keluarga kita dengan lebih baik. Gitu. Analoginya kayak kita jadi penumpang pesawat, kalau kita mau ngebantu anak kita yang samping nih, untuk ngasih pelampung, kan kita dulu, atau ngasih oksigen. Baru kita bantu yang lain. Karena kita akan bisa bantu nih anggota keluarga kita kalau kita sendiri nggak bisa bernafas dengan baik. Simpelnya kayak gitu. Gitu kali Bu ya, Ibu Lim dari Bekasi. Ini ada tulisannya soalnya. Silakan deh. Saya bacain lagi semuanya atau gimana nih? Apa Teh Cika aja nih? Oke. Jadi saya mengintervensi ada. semuanya nih. Oh, ada. Oke, ada. Ya. Tapi Mas Insan okay. nggak bisa nulis bukunya, Mas. Itu aku. Oh iya, udah jelas. Sudah jelas. Kan makanya tadi saya bilang, saya belajar menulis. Sama-sama belajar kita. Oke, tadi mana nih? Ini yang... Oh iya, ini ada yang masih menanyakan. Apa tadi singkatan-singkatannya tadi ya? NPD, OCD, dan PPD tadi ya? PPD. Oke. Yeah. Oke, supaya cepat nyambung. Oke, baiklah. Nah, ini pertanyaannya, tapi jadi gini, kalau ngelihat pertanyaan ada yang sayang membuang barang, jadi menumpuk ya, menumpuk barang kayak gitu. Atau tadi ini ada yang berlama-lama di kamar mandi. Nah, kayak gitu. Jadi kayak kita jadi was-was sama sesuatu yang mungkin unusual ya. Apakah ini jadi merupakan keguguran kepribadian atau tidak? Kayak gitu. Oke. Silakan Mas Insan. Ya, terima kasih Teh. Oke, yang perlu kita tangani, jangan cemas dulu sekarang, gitu. Tenang aja. Kayak misalkan gini, kalau pertanyaannya, saya suka sayang membuang barang yang punya memori. Buat saya bagus-bagus aja. Terus menumpuk barang meskipun dengan rapi, termasuk gangguan kepribadian ya, Bu, perfeksionis. Bisa jadi, tapi yang harus kita tanya adalah seberapa banyak barang itu dan seberapa menyulitkannya. Oke, itu dulu. Terus kalau itu memang banyak banget, gitu, kalau biasanya ekstrim, yang memiliki gangguan obsesif compulsive disorder, itu tandanya berarti dia punya pikiran obsesif, lalu punya perilaku yang kompulsif. Obsesif itu dipikirin terus, kalau itu nggak dilakuin jadi nggak nyaman gitu ya. Kompulsif berarti itu harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi di dalam taraf kognisi atau pikiran itu dipikirin terus, di taraf perilaku itu dilakuin terus. Dalam rangka apa? Supaya dia lebih nyaman. Misalkan pengen ngebuang, aduh bete, habis stres juga, ada cemasnya. Ini cemas kan? Akhirnya udah bukan memori sebenarnya, tetapi untuk mengatasi dia nggak cemas. Sudah bukan alasannya memori. Nah, coba itu dipikir-pikir lagi. Apa betul karena memori atau setelah melakukan kita relief? Akhirnya disimpan lagi. Yang penting saya ngelihat barang itu, saya tenang. Berarti kan sudah bukan karena memori, tetapi
lebih kepada untuk mengatasi kecemasan. Dan itu dilakuin terus. Tentu itu pasti dilakukan. Kenapa? Karena gini, otak kita nih, kita ngomongin otak sedikit, akan merekam atau akan apa bahasanya? Akan merekam sesuatu yang nyaman-nyaman. Misalkan gini ya, saya habis ujian berat gitu ya. Biasanya kalau saya habis stres, saya akan main game. Setelah itu relief, ya nggak? Atau nonton bioskop, habis itu relief. Atau lagi stres, kita nangis-nangis, setelah itu relief. Nah, perasaan relief atau perasaan lega itu akan direkam di dalam memori. Berikutnya, kalau kita ngerasa nggak nyaman lagi, perilaku untuk membuat perasaan lebih nyaman itu akan cenderung diulang, akan dituntut oleh otak. Woi, kamu lagi nggak nyaman tuh, ayo dong lakuin kemarin. Kira-kira begitu tuh. Otak akan ngomong begitu. Itu sama dengan obsesif kompulsif. Jadi itu harus dilakukan pikiran yang membuat dia terobsesi. Setelah itu akan menjadi nyaman. Lama-lama dilakukan terus, demand dari otak akan semakin cepat, akan semakin impulsif. Bahkan ada klien saya yang ekstrim gitu ya. Pokoknya apa-apa yang dilakuin tuh harus dilakuin gitu. Kalau enggak dia enggak nyaman. Jadi sangat obsesif dan impulsif. Kalau dia tahan, cemas. Contohnya gimana, akan Mas? ada cemas. Jadi di situ. Misalkan nggak cuci tangan. Dia sudah cuci tangan 3 kali. Saya takut kotor. Tapi saya harus cuci tangan lagi. Harus 8 kali. Sudah bukan masalah kotor. Faktanya adalah setelah 3 kali dia nggak megang apa-apa lagi, kemungkinan untuk kotor udah nggak ada. Kan gitu. Tapi kenapa harus 5 kali lagi? Supaya saya nyaman. Udah bukan karena kotor, tetapi karena saya nyaman. Gitu. Jadi cara ngukurnya gitu. Gimana cara ngukurnya? Ya coba aja sekarang ada berapa barang yang ada di rumah sekarang. Sesulit apa? Menimbulkan konflik nggak ada orang dengan anggota keluarga lain di rumah? Misalkan sampai sulit jalan, tapi kan rapi betul. Tapi sulit nggak sampai harus mikirin lagi nggak itu mau ditaruh di mana lagi? Sudah ada komplain nggak dari kanan kiri? Tapi kan saya rasa bukan gangguan. Oke, saya setuju kalau itu gangguan, kita tes yuk. Misalkan kayak gitu ya. Gimana kalau kita list semua barangnya, kira-kira mana yang mau dibuang dulu? Kalau sulit memikirkan mana yang dibuang, pada saat berpikir bahwa udah ada yang mau dibuang, sudah ada ketegangan atau cemas, udah ada deg-degan, mungkin ibu butuh bantuan, gitu maksud saya. Ya, karena memang ini kalau di luar negeri kayak misalkan di Amerika gitu ya, itu ada ininya dibantu oleh sistem. Jadi misalkan ada orang yang menumpuk koran udah puluhan tahun, ada yang kayak gitu sampai misalkan nggak rapi sampai membuat lingkungan kotor. Itu biasanya akan diintervensi oleh pemerintah. Sampai pertama dikasih konselor, dia konsultasi. Kalau nggak bisa juga, itu diintervensi datang, istilahnya sebuah tim buat ngangkut paksa. Karena nggak cuma barang biasanya, miara kucingnya sampai banyak di rumah, tapi jorok. Itu kan menjadi sumber penyakit. Jadi pemerintah intervensi. Itu diintervensi, datang dipaksa, diambil semua, diberesin. Itu sangat painful buat orang yang memiliki obsessive compulsive disorder. Painful sampai nangis-nangis biasanya. Cuman karena barang-barangnya diambil dan barang lama. Gitu. Jadi buat saya kita perlu tahu batasannya. Kita mau keep sebuah barang yang punya memori bagus, tapi seberapa besar? Seberapa banyak, dan memori yang seperti apa? Karena semua barang pasti punya memori, saya yakin. Cuman memori yang sekuat apa? Mungkin kita udah mulai harus mengkategorisasikan itu. Memori yang sekuat apa? Dan kalau ada barang yang memiliki memori yang repeat nggak? Repeat itu maksudnya kita punya cincin dari almarhum ibu, tapi kita punya baju juga. Kan cincinnya sudah ada, kenapa harus baju juga? Gitu maksudnya. Jadi kita mulai mengkategorisasikan itu. Dicoba aja dari situ dulu. Kalau itu sulit, mungkin butuh bantuan. Gitu loh. Arahnya ke situ. Tapi kalau pertanyaannya perfeksionis, arahnya ke situ memang. Ya.
Mas Insan, mungkin ini juga ya, apa yang namanya ketidaknyamanan itu apakah termanifestasi dalam reaksi fisik juga gitu. Misalnya kalau nggak dia lakukan jadi tremor tangannya gitu, atau apa jadi emosional misalnya, atau apa gitu loh Mas. Ekstrimnya begitu, sudah pasti ke fisik. Makanya tadi saya bilang deg-degan gitu ya, atau keringetan di dalam ini. Karena semua pasti disadari atau tidak, respon psikologis itu pasti ke fisiologis. Apalagi cemas. Ya, cemasnya tuh ke jantung paling cepat. Deg jantung sampai respiratory. Respiratory itu maksudnya pernafasan. Jadi nafasnya jadi terengal-engal, bisa sampai segitu. Itu ekstrimnya seperti itu. Karena obsessive compulsive disorder itu salah satu kategori dari gangguan cemas. Gitu ya. Jadi gangguan cemas itu. Bahkan itu bisa juga ada manifestasi dari gangguan kepribadian. Misalkan dia memiliki gangguan kepribadian atau gaya kepribadian paranoid misalkan. Bisa juga. Gitu. Oke, makasih Mas Insan. Ya, begitu. Ibu tadi yang bertanya. Jadi diulang lagi ya, tadi ada yang bertanya, apa sih NPD, OCD, dan PPD, Narcissistic Personality Disorder, itu yang NPD, yang OCD, Obsessive Compulsive Disorder, dan yang PPD, Postpartum Depression. Seperti itu yang hari ini kita bahas, dan yang kita bahas ini tuh ada di bukunya Budi Novianti ya, seperti itu. Tadi khawatir ada yang baru gabung. Buku yang Budi Novianti tulis itu judulnya Kenali dan Atasi NPD, OCD, dan PPD kayak gitu. Itu jadi hal awal apa yang mungkin bisa kita lihat, kita deteksi gitu ya dari orang-orang yang tadi mengalami gangguan tersebut seperti itu. Nah, tadi sih ada pertanyaan ya tentang apakah kecemasan itu adalah apa namanya bersumber dari jenis gangguan itu bersumber dari rasa cemas. Mungkin ini juga ya apa namanya? Apakah gangguan itu tuh jadi antara internal atau eksternal faktornya sih, Mas Insan? Biasanya yang mana dominasi? Ya, pertanyaan bagus tuh. Apakah internal atau eksternal? Oke, misalkan contoh begini. Menimbun barang karena memori. Oke, memori itu misalkan almarhumah ibu saya. Oke, ada nggak orang yang pernah ditinggal oleh ibunya, maksudnya meninggal gitu ya, lalu menyimpan barang juga? Kan gitu. Nggak semua kan? Oke, kalau di kasus ini berarti faktornya lebih ke internal. Eksternal ada nggak? Pasti eksternal itu ada andil, tetapi lebih kepada pencetus aja. Lebih kepada pencetus aja. Gitu. Atau kita mau supaya contohnya lebih luas sedikit ke postpartum depression. Oke. Pada saat dia melahirkan sudah mulai stresnya itu pertama ini adalah pengalaman pertama, atau dia juga memiliki histori dia gampang stres. Oke, sampai situ. Pada saat dia lahir punya anak pertama, dia memiliki suami yang, kamu ini dong, ini anak kamu nangis tuh, ini gimana tuh? Tuh kan, kamu kan kayak gitu kan? Nah, itu faktor luar. Atau dari mertua atau dari orang tua. Misalkan, kamu bisa nggak sih gini? Kok ini dong, semuanya diambil alih oleh mertua atau orang tua. Akhirnya, secara internal memang dia sudah rentan terhadap stres. Dari dulunya juga mungkin dia punya histori stresnya juga. Pada saat mengalami baru melahirkan juga ada imbalance dari hasil dari melahirkan tersebut karena ada faktor biologis di situ, ditambah dengan faktor luar lingkungan, pressure, belum lagi pressure dari culture. Itu kan culture, misalkan kok kamu nggak bisa sih, atau lagi dari situ kok air susunya nggak keluar sih, itu gimana sih, kayak gitu ya. Pressure itu akhirnya membentuklah sebuah gangguan. Gitu. Dan dalam kasus ini adalah postpartum depression. Jadi nggak single factor. Memang faktor internal dari dalam diri kita itu faktornya cukup besar kalau menurut saya, tapi tidak terlepas dari pressure di luar.
gitu. Apalagi kalau di culture kita mengenai postpartum depression ini kan orang tua atau mertua biasanya memiliki kendali yang masih cukup tinggi dan kita juga dependent terhadap mereka. Belum lagi ada di dalam culture ada kayak seperti misalkan, "Loh, enggak dong, kan kamu yang harus ngurusin. Saya ngurusannya kerja." Sedangkan dia bingung sendirian. Wah, gimana nih gitu. Tuntutan tetap banyak. Anaknya nangis, disalahin. Dia punya guilty feeling yang besar, jadilah depresi. Belum lagi nanti itu nggak bisa keluar dari situ, bisa menjadi hopeless. Hopeless itu, saya kayak nggak ada jalan keluar nih. Bisa jadi dia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, atau menyakiti dirinya, bisa jadi kayak gitu. Atau kalau dia punya histori delusi itu delusi itu kita memiliki suatu kayak halusinasi lah paling gampang. Jadi ntar ada suara-suara pada saat dia memiliki depresi, postpartum depression itu bisa jadi akhirnya menimbulkan si delusi itu. Kayaknya nih satu-satunya cara saya bunuh aja anak saya, selesai. Gitu loh. Itu bisa. Akhirnya suara-suara itu muncul. Masuknya nanti ada postpartum psikotik. Gitu. Nah, ini kan berarti bukan tanggung jawab dia. Seolah-olah dia memikul tanggung jawab tersebut. Udah mah di awalnya memang suka stres, udah mah di awalnya dia memang guilty feeling-nya besar karena bentuk personality-nya misalkan dia punya personality dependent, dia harus memiliki seseorang yang membuat dia bergantung, pressure dari luar, jadilah sebuah gangguan. Gitu. Jadi internal sama eksternal itu berinteraksi satu sama lain. Belum lagi histori dari genetik juga menentukan apakah diturunkan dia memiliki genetik tertentu membuat dia gampang stres, atau pola asuh yang diturunkan dari orang tua. Gitu. Jadi berinteraksi satu sama lain. Bingung nggak sampai sini kira-kira? Kalau bingung bagus ya Mas ya? Tanda berpikir. Kalau bingung, Anda berarti berpikir. Oke. Nah, Mami Dian, nih khusus untuk yang PPD nih, dari sisi perempuan, dan kayaknya banyak nemu kasus ya, Mami. Mau nambahin? Iya, ini menarik ya, karena kan kalau kita melihat secara budaya gitu, mungkin zaman dulu tuh nggak dikenal gitu yang namanya masalah lah pasca kelahiran gitu kan. Saya kalau curhat ke ibu saya mungkin, "Mama dulu," gitu kan, anak banyak, terus nggak ada mesin cuci, nggak ada ini, nggak ada itu, bisa kok ngurus gitu. Kamu kan ada apa gitu, ada Mbak, ada ini, ada itu gitu kan. Pressure dari lingkungan kan cukup kuat gitu ya, menuntut kita gitu untuk setangguh orang-orang zaman dulu lah gitu. Padahal kan zaman berubah gitu ya. Terus juga apa namanya, kita tidak terlatih seperti orang-orang dulu gitu. Kalau orang-orang dulu tuh mungkin bisa mengerjakan semua ya, dari jahit, apa segala macam, masak, saya tuh salut lah dengan ibu-ibu zaman dulu. Kalau sekarang kita lebih lama di sekolah, mungkin kan lebih lama, apa namanya, mengeksplorasi diri lah melalui minat, bakat, dan sebagainya gitu. Sehingga kadang-kadang kita canggung untuk menghadapi suatu perubahan-perubahan tertentu dalam kehidupan, gitu ya. Dan contohnya itu adalah, masalah-masalah dalam postpartum gitu atau pasca kelahiran. Dan ini yang menariknya, ternyata masalah-masalah gangguan pasca melahirkan ini ternyata bukan cuma depresi loh, tapi ada 6 ya? 6 ya Mas Insan ya? Gangguan pasca melahirkan Kira-kira itu. begitu. Jadi ada psikotiknya, ada OCD yang terpicu ketika baru melahirkan, ada PTSD, trauma pasca melahirkan gitu. Jadi banyak gitu. Apa namanya, manifestasi dari pasca melahirkan itu banyak, bukan cuma depresi sebenarnya. Nah, ini juga buat awareness buat kita semua gitu ya. Jadi nggak semata-mata depresi loh gitu. Masalah-masalah mental yang mengintai seorang ibu ketika baru melahirkan gitu. Tapi banyak. Kalau misalnya kita hanya berpedoman pada misalnya, kalau depresi itu kan orangnya kelihatan banyak menangis, mungkin yang kelihatan tidak mampu gitu, tidak
tidak adekuat gitu ya sikapnya. Nah kalau yang terjadi adalah bipolar, yang terpicunya bipolarnya gitu, itu malah sebaliknya kan, dia kayak bersemangat sekali, mania gitu kan, senyumnya lebar kemana-mana gitu, bahkan produktif, bisa nulis terus-terusan gitu ya, apa namanya, bisa jadi penulis produktif, cuman kelihatan lah bahasanya bukan bahasa orang yang normal. Nah, itu kan bisa buat orang-orang di sekitarnya kan bisa menyamarkan ya bahwa terjadi ada masalah gitu, yang terpicu oleh ibu yang baru melahirkan gitu. Nah, sementara kita kan di tradisinya, apa namanya, cenderungnya itu menilai seorang ibu yang baru melahirkan itu dengan kaidah-kaidah apa ya, kalau boleh dibilang agama gitu ya, bahwa, "Oh kamu kan dijaga malaikat, nggak mungkin kamu akan menjadi seperti itu. Kalau kamu ikhlas menjalankannya, kamu akan, nggak mungkin kena," atau apa dan sebagainya gitu. Nah itu kan yang mengaburkan, realitas yang terjadi gitu, bahwa ada perubahan perilaku loh gitu. Kita harus amati nih, 2 minggu misalnya, kok dia gitu terus ya gitu. Nah itu sebetulnya kan sudah bisa menjadi batasan gitu bahwa ini ada perilaku yang tidak biasa gitu buat orang-orang di sekitarnya ya. Nah kalau nggak aware kan itu terus-terusan terjadi yang mulanya mungkin hanya baby blues 2 minggu pertama gitu yang hanya merupakan, adaptasi hormonal, kalau dibiarkan itu kan bisa berat dan akhirnya menjadi jatuh ke depresi. Atau manifest ke bentuk-bentuk gangguan yang lain, gitu. Jadi saya juga terkejut sendiri gitu ya, masalah mental sekarang tuh luar biasa gitu dan, memang zaman berubah dan kita harus mengenali gitu ya, efek samping gitu dari kemajuan-kemajuan teknologi, kemajuan pendidikan, pengetahuan gitu ya. Memang nggak sama gitu, kita orang zaman dulu terlatih di rumah gitu ya, handal dalam segala hal, sekarang nggak seperti itu. Sekolah sampai sore misalnya, mana sempat lah kita belajar yang lain-lain, mengenali rumah, menyiapkan sarapan, itu kan sudah terberangus gitu. Jadi, itu harus kita, apa namanya ya, kita hikmati lah gitu ya, perubahan seperti itu gitu. Jadi bagaimana nih, ininya, apa namanya, penanggulangannya gitu. Mengenalinya tuh dengan cara seperti apa, penyikapannya bagaimana gitu. Kita nggak bisa hanya sekedar melakukan tudingan-tudingan yang sifatnya dogmatis gitu. Misalnya, "Ya kamu kalau ikhlas pasti akan begini, itu kan orang melahirkan dijaga malaikat," misalnya. Atau itu tadi ya, "Kamu tuh yang penting taat aja lah gitu, pasti selamat," atau apa gitu. Nah yang seperti itu tuh yang, bukan nggak boleh ya, tapi ditempatkan pada porsi yang benar gitu. Mungkin lebih ke situ sih Teh Cika ya yang mau aku sampaikan di sini gitu. Bahwa, apa namanya, eee seiring perkembangan zaman gitu, kita nggak bisa menafikan gitu bahwa ada perubahan juga gitu dalam persoalan kesehatan mental individu. Itu mungkin Teh Cika. Iya, hatur nuhun Mami. Begitu ya ternyata. Semakin zaman berkembang, apa namanya, teknologi dan pengetahuan berkembang juga, apa namanya, justru tantangannya semakin macem-macem ya, semakin berat juga seperti itu. Nggak bisa dinafikan. Oke, balik lagi ke ini ya, chat, pertanyaan dalam chat. Sebentar, wait. Balik lagi, wait, ini yang belum mana ya? Oh, nih, apakah core belief NPD selalu inferior atau bagaimana? Yang pertama, terus saya punya dosen yang setiap praktikum menyembunyikan tabung reaksi secara diam-diam. Pantes kami kehabisan alat tersebut. Apakah itu termasuk klepto? Bagaimana penanganannya? Klepto. Ya, berarti masuk gangguan yang mana gitu juga kali ya. Oke, mangga Mas Insan dulu. Oke, apakah core belief NPD selalu inferior atau bagaimana? Supaya jelas mungkin nggak semua orang tahu core belief, tapi lebih kepada yang dia percaya mengenai dirinya bahwa saya adalah inferior. Inferior itu saya tidak memiliki percaya diri yang tinggi lah, gitu, deep down inside yang saya bilang tadi ya. Menurut teori begitu. Jadi core belief-nya dia inferior, itu sebabnya dia memiliki kepercayaan itu. Akhirnya itu yang membuat dia memiliki cara supaya dia tidak merasakan dia inferior, supaya dia lebih nyaman. Gitu ya. Jadi dasarnya memang itu, akhirnya dia memiliki cara, mencari cara supaya dia merasa superior.
Oke, tapi akhirnya, atau saya nyebutnya kompensasi, akhirnya kompensasinya menjadi berlebihan. Gitu, seolah-olah akhirnya happiness-nya dia itu sangat tergantung penghargaan orang. Kebayang nggak? Kan di dunia ini nggak mungkin semua orang menghargai kita, tetapi dia menuntut itu karena dia merasa saya berhak. Sebenarnya di sisi lain kita kasihan juga gitu. Dia harus membuat orang itu dia demand terhadap lingkungan supaya dia dihargai karena dia merasa berhak. Itu masalahnya, gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya, saya punya dosen yang setiap praktikum menyembunyikan tabung reaksi secara diam-diam. Apakah itu klepto? Saya nggak tahu, saya harus ketemu dosennya dulu. Tapi biasanya klepto itu barang-barang nggak penting. Klepto sama butuh beda ya. Nah, pertanyaan saya, apakah dosennya butuh atau enggak? Jadinya ada orientasi keuntungan di situ. Kalau klepto tuh betul-betul kayak dia cemas, itu ya, dia cemas, pokoknya harus diambil lah, dikantongin apapun itu gitu misalkan ya. Nah, masalahnya si tabung reaksinya ini kenapa setiap praktikum? Gitu. Ini pertanyaannya terlalu general buat saya. Caranya gimana? Tanya aja langsung. Walaupun kita pasti punya pikiran, wah nanti dia nggak ngaku lah apa segala macam. Intinya saya nggak tahu. Tergantung nanti kasusnya seperti apa. Bisa klepto mungkin, saya nggak tahu juga. Dan kenapa harus tabung? Gitu. Saya nggak kebayang tabung reaksi itu gede ya. Oke, itu sih. Ya. Oke. Ya. Ya, makasih Mas Insan. Nah, Sama-sama. ini oke, mungkin karena tadi dia bersahut-sahutan dengan pertanyaan ya, penjelasan dan pertanyaan. Kalau tadi ada yang nanya lagi ya secara sistematis apa itu NPD, OCD dan PPD. Kalau secara akronim tadi ya sudah dijelaskan kepanjangannya apa tadi, terus sempat dijelaskan juga seperti apa ciri-cirinya. Mungkin lebih ke sekarang penanganan kali ya, penanganan untuk masing-masing seperti itu, yang NPD seperti apa, OCD seperti apa, dan PPD seperti apa, kayak gitu kali ya. Nih, kalau ini bentar, waktunya berapa menit lagi Kak? Ini siapa yang timer? Pak Indra atau siapa nih? Wih. Ya Pak Indra. Pak Indra kemana ya Pak Indra? Sampai pukul berapakah? Biar bisa atur-atur? Sampai 17.30 ya Mami? Atau? Iya sih. Defaultnya segitu. Oke, ya. Ya itu dulu paling Mas Insan. Oke, gimana Teh? Yang ini ya, lebih sistematis ke penanganan aja. Oh, penanganan ya. Oke, yang ya, tadi lainnya atau udah mungkin saya kalau jelaskan sepertinya. Ya seperti itu, tapi sepertinya tadi ada yang keluar masuk sih saya lihat ya, ada yang entah kendala sinyal atau kayak gimana, atau memang baru join seperti itu. Jadi mungkin pas dapatnya per ini ya, per kasuistik kali ya, jadi kayak kepotong, oh ini apa nih, oh yang NPD, oh yang OCD, sekalian aja Mas kita review lagi satu persatu ya, NPD, OCD dan PPD. Tapi ini sih lebih penekanannya cara penanganan sih gitu. Oke. Siap, hatur nuhun. Oke, saya jawab ini aja deh. Kapan saya perlu khawatir bahwa saya atau orang-orang di dekat saya mengalami satu di antara ketiga kelainan tersebut? Bisakah ketiganya terjadi sekaligus pada orang yang sama? Mungkin perlu penjelasan sistematis tentang masing-masing istilah, ciri-cirinya, kemudian penanganannya pada diri sendiri dan orang lain. Oke, kapan perlu khawatir? Pada saat kita merasa tidak nyamannya sering. Sesimpel itu pokoknya. Sekarang gini, kita pasti akan merasakan ketidaknyamanan dalam hidup. Tapi kalau itu kita rasakan setiap hari, apa sih yang salah? Itu dulu. Apa yang salah? Karena gini, stres itu pasti ada. Tapi kalau bentuknya stres itu kronis berarti apa? Setiap hari ada stres yang kecil-kecil. Apakah saya selalu mikirin saya harus taruh barang di mana? Ataukah saya harus satu perilaku yang saya ulang-ulang? Bisa jadi arahnya ke obsesif kompulsif. Atau kok saya ngerasa nggak dihargain terus? Kan kalau kita punya pikiran seperti itu ya, kok saya ngerasa nggak dihargain terus oleh pasangan? Kok saya ngerasa saya kan mampu, harusnya penghargaannya lebih. Bisa jadi kita punya narcissistic style. Dan apakah
itu sudah mulai mengganggu kita atau tidak. Paling gampang dicek adalah emosinya. Saya banyak ngerasa nggak nyaman nggak sih? Saya banyak ngerasa menghindari sesuatu nggak sih? Bisa jadi arahnya ke narsisistik. Atau kalau setelah melahirkan, kok saya jadi lebih sering nangis ya? Kok ada perilaku yang berubahnya drastis? Biasanya memang ada fase untuk adaptasi. 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau itu terus menjadi sebuah pola, jangan-jangan saya butuh bantuan. Jangan-jangan gitu. Nah, tapi setelah kita punya jangan-jangan itu tadi, jangan dipikirin sendiri. Karena gini loh, kita ntar pikirin sendiri, kita Google, nggak ada yang ngejelasin. Kalau akhirnya memiliki pencerahan yang baik, bagus juga. Tetapi banyaknya adalah kita punya self-diagnose sekitar nanti. Jadi kita punya diagnosa sendiri, yang bikin stres sendiri. Ada baiknya kita diskusi dengan orang yang lebih paham, supaya clear. Gitu. Itu dulu. Terus bisa nggak ketiganya terjadi sekaligus pada orang yang sama? Bisa aja. Karena narsisistiknya, karena gini loh, narsisistik juga munculnya simptomnya nanti bisa depresi, bisa cemas juga, karena dia takut terhadap penampilannya, setiap mau tampil cemasnya muncul, atau dia bisa juga bentuknya anger, karena ngerasa tidak dihargai, hostility juga kepada pasangan, itu bisa. Gitu. Tapi kalau obsesif kompulsif biasanya dengan kepribadian yang lain seperti paranoid personality, itu lebih cenderung masuknya ke obsesif kompulsif disorder nanti. Tapi kalau narsisistik bisa masuk ke depresi. Bisa juga dia punya narcissistic personality, terus dia melahirkan, akhirnya dia makin drop, makin merasa inferior. Karena kan saya dulu begini, saya dulu bentuk tubuh saya bagus, dulu saya memiliki karir, bisa jadi itu akan membuat dia terganggu. Cemasnya muncul, tapi lama-lama frustrasi karena nggak bisa keluar dari itu, muncullah depresinya. Nangkep ya? Jadi semua itu bisa memang menjadi sebuah rantai gitu, kalau itu didiemin. Nah, cara ngatasinnya gimana? Sebenarnya relate dengan bagaimana cara kita mengenali. Menurut saya, dengan kita atau orang terdekat kita bisa mengenali itu di suatu tahapan yang cukup bagus. Itu adalah permulaan yang bagus gitu. Selanjutnya adalah kita mau ngatasi sendiri atau kita butuh bantuan orang lain. Itu dulu. Tentunya kalau di level-level tertentu yang sudah mengganggu keberfungsian tuh gini. Dia tidak bisa berfungsi untuk bisa mengasuh anaknya, itu kan sudah tidak berfungsi tuh. Atau dia sudah tidak berfungsi di dalam rumah tangga, atau tidak berfungsi di sosial misalkan. Yang perlu kita lakukan, kalau kita tahu ada orang yang seperti itu di lingkungan terdekat, kita jadi supporting sistemnya dulu aja. Sesimpel itu, sesimpel apa yang kamu butuhin. Bukan, kan harusnya gini, kamu kok nggak bisa? Nah, bukan, itu kan beda. Itu untuk depresi. Untuk postpartum misalkan. Tapi untuk narsisistik, kemungkinan besar butuh bantuan orang lain. Karena untuk narsisistik, untuk bisa sadar bahwa, oh iya ya, saya yang salah, kalau memang dia memiliki gangguan, akan lebih sulit. Tapi kalau itu memang orang terdekat kita, yang perlu kita lakukan pertama adalah, seberapa berpengaruh kondisi ini terhadap saya, itu dulu. Jadi kita perlu menolong diri kita dulu. Yang paling mudah adalah cari teman diskusi yang mumpuni. Kalau nggak mumpuni ya, entah nanti teman diskusinya adalah membela si orang tersebut yang kita ngerasa lagi disakiti, atau jadi kompor. Kompor, udah ini aja, apa segala macam gitu kan. Jadi kompor meledak deh lama-lama, dan nggak selesai juga. Gitu. Jadi arahnya ke situ. Jadi perlu banget kalau memang itu orang terdekat kita perlu menangani diri kita dulu kalau memang secara psikologis kita terganggu. Namanya codependent. Jadi kita terganggu akibat orang terdekat kita memiliki gangguan. Jadi kita kepikiran, jadi punya dendam, punya anger, misalkan kayak gitu ya.
Atau orang yang OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Kesel banget sama orang ini. Ini rumah jadi penuh banget gitu. Atau setiap jalan sama dia, lama jadinya. Dia harus cuci tangan mulu, kayak gitu-gitu lah. Jadi itu yang perlu kita melakukan. Dan support, cari bantuin buat dia. Karena gini loh, tidak semudah kalau dia punya obsesif kompulsif, terus kita bilang sama dia, udah nggak apa-apa, nggak usah kamu pikirin. Nggak bisa, itu muncul, itu obsesif. Saya paham, maksudnya adalah bagus gitu. Dia juga tahu, nggak itu saya maunya dia nggak mau mikirin, tapi muncul terus. Itu sebabnya dia butuh bantuan profesional secara sistematis, secara terprogram. Karena kasihan juga. Itu biasanya kalau orang yang OCD, dia tidak punya percaya diri untuk mengatasi kecemasannya. Jadi dia sangat menghindari itu. Wah, kalau saya cemas, dia akan hindari terus. Akhirnya dia punya belief, dia punya keyakinan. Kalau saya misalkan kalau saya tidak cuci tangan, itu ada sesuatu yang buruk akan terjadi, kira-kira gitu. Saya akan sakit, saya akan meninggal, ekstrim. Atau seorang ibu yang obsesif kompulsif, dia punya jadwal yang ketat ngasih makan anaknya. Jam 12, jam setengah 2 snack, jam 3 harus makan, jam 4 snack, jam setengah 6 harus makan. Dan itu dia terus-terusan. Tapi dia stres karena anaknya nggak mau makan. Ya iyalah, kenyang. Orang baru kelar juga baru jam 2, terus harus mengikuti jadwal. Tapi kan ibunya cemas. Kecemasannya adalah kalau ini tidak dilakukan, anak saya akan kekurangan gizi. Padahal kekurangan gizi itu ada graduasinya, ada gradual kan. Nggak mungkin langsung kekurangan gizi. Kan gitu. Tapi itu yang terlintas dalam pikiran dia, akhirnya membuat cemas. Akhirnya, in the end of the day, dia melakukan itu bukan untuk membuat anaknya tidak kekurangan gizi, tapi untuk mengatasi cemasnya. Kan gitu. Nah, itu obsessive compulsive disorder. Cemas sekali sampai dia bela-belain nggak percaya sama pembantunya, sama asisten rumah tangga, jam 12 siang dia harus pulang dulu ke rumah. Dia yang ngasih makan. Harus dilihat. Itu dia lakuin. Akhirnya apa? Dia juga menjadi stres. Karena itu, obsesif kompulsif tadi. Kira-kira itu sih tadi saya udah jelasin ya, NPD, OCD, dan PPD. Gitu. Mungkin ini Mas aksisnya juga kali ya, itu kan kategorinya apa gitu, NPD itu. Kalau OCD itu gitu. Jadi biar kelihatan ininya. Ya, terima kasih tadi ya. Kategorinya nggak usah dibilang aksis kali ya. NPD itu masuknya ke gangguan kepribadian. Kalau OCD masuknya ke gangguan kecemasan. Oke. Lalu kalau PPD itu masuknya ke gangguan mood. Jadi yang depresi, bipolar itu gangguan mood biasanya. Ya, jadi ada apa ya istilahnya? Rasa-rasanya lah. Pokoknya kalau misalkan dia tinggi emosinya nih, cemas, itu gangguan cemas. OCD kan ada cemas. Tapi gangguan yang halus-halus nih, ada dari perilaku, tetapi nggak cuma di satu aspek hidup. Kalau OCD biasanya dalam satu aspek, mengenai jadwalkah, atau mengenai kebersihankah. Tetapi kalau aspek itu sudah ke semua aspek kehidupannya, keteraturannya dari aspek jadwal, aspek kebersihan, semua, itu udah masuknya ke gangguan kepribadian. Gitu. Intinya itu. Oke. Ya, begitu Teh Cika. Ya, itu karena audiens kita kan banyak yang background-nya bukan psikolog gitu, Mas Insan. Jadi memang kalau gangguan masalah mental ini gitu. Jadi ada kategori-kategorinya gitu. Ada yang gangguan kepribadian itu ada beberapa jenis. Termasuk salah satunya itu adalah NPD ini, makanya ada kata-kata personality disorder-nya. Pokoknya semua gangguan yang ada kata-kata personality disorder itu masuk dalam kategori gangguan kepribadian. Nah, nanti ada lagi yang khusus gangguan kecemasan. Makanya saya ngambil satu-satu contoh nih dari gangguan kepribadian yang NPD. Kalau kecemasannya itu OCD.
kecemasan tuh banyak sebetulnya, termasuk psikosomatis gitu ya. Terus kemudian fobia juga masuk kecemasan ya Mas ya, Insan? Iya, Gitu. Saya betul. ambil Fobia satu masuknya contoh. kecemasan. Saya ambil satu contoh OCD. Nah, tadi yang terakhir adalah yang mood disorder itu, gitu. Itu juga banyak tuh, termasuk bipolar misalnya. Tapi di sini yang saya kasih contoh cuman yang depresi, dan depresinya tuh khusus yang pasca melahirkan. Itu mungkin ya buat teman-teman. Siap, hatur nuhun. Oh ya, ini kenapa tadi nanya waktu, karena gini, mungkin akan dibacakan satu pertanyaan lagi. Nah, sebelumnya tapi mau tanya dulu, kalau misalkan ada kawan-kawan di sini yang misal nih mau konsultasi lebih lanjut, apakah ada kanalnya, harus dihubungi kemana? Boleh nggak nih Budian dan Mas Insan? Mas Insan deh, Mas Insan soalnya kan memang psikolog klinis ya, gitu. Kalau saya kan emak-emak aja. Mas. Silakan Mas Insan, memang fokusnya di situ dan juga ini ya, punya karakteristik terapi khusus ya Mas ya, ngambil CBT kan ya pendekatannya. Silakan Mas. Betul. Bisa hubungi saya lewat email. Ini saya masukin ke chat. Ke insan.cbt@gmail.com. Gitu, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut, lebih detail mungkin di situ. Iya, karena sangat menarik sekali. Nih, khawatir nanti malah jadi cemas nih ibu-ibu kalau pertanyaan yang nggak disampaikan sekarang. Satu lagi aja ya sebelum diakhiri diskusinya. Yang ini nih, Kak Insan dan Teh Dian, apakah orang tua yang NPD, OCD, dan PPD bisa menurunkan gangguan tersebut kepada anaknya, either genetik atau diturunkan lewat parenting style ortu tersebut? Itu aja. Gitu. Siapa dulu? Mangga. Iya, kalau terkait dengan pengasuhan itu kan memang ketika orang disebut NPD atau OCD itu dia kan ada perilaku-perilaku tertentu yang khusus ya, gitu. Ya, seperti tadi itu yang OCD itu misalnya dia terpaku pada keteraturan jadwal gitu. Jam segini harus makan, jam segitu harus makan gitu. Kalau enggak dia nanti marah-marah gitu kan sebagai ekspresi kecemasannya. Nah, itu kan anaknya jadi ikut terpengaruh gitu oleh desakan-desakan dari si ibu bahwa kamu harus makan loh jam segini. Nanti kamu ini begini atau begitu. Jadi ada ancamannya, ada ditakut-takutin gitu ya. Anaknya juga jadi ikutan mungkin tantrum gitu ya, terus ketika si anaknya tantrum ngamuk gitu, ibunya makin memberikan punishment lagi gitu atau meluapkan kecemasannya. Nah itu akhirnya si anak jadi mengikuti pola OCD itu juga gitu. Kalau dari parenting seperti itu gitu. Yang lainnya juga hampir sama aja mungkin. Gitu kali ya Mas ya. Mas Insan silakan. Silakan, Mas Insan disambung. Ya, ada nggak dari genetik dan dari parenting style? Betul, dua-duanya berinteraksi. Jadi pada saat kita dilahirkan pun, kita bukan kertas putih. Kalau kata Benyamin tuh kertas coret-coretan. Jadul banget ya bercandaannya. Oke. Ya, maksudnya adalah, jadi kita sudah ada padu padanan genetik di situ. Salah satunya yang paling mudah, contohnya adalah genetik mengenai mood, atau genetik mengenai stres. FKBP5 itu salah satunya. Kebetulan saya memang meneliti tentang stres. Gitu. Jadi biologisnya juga supervisor saya yang meneliti sih, lebih ke genetik dan segala macam. Memang ada itu diturunkan si genetik itu. Orang yang memiliki genetik tersebut dia menjadi vulnerable terhadap stres. Oke, itu dari genetik. Berarti sudah ada bawaan. Tapi berikutnya adalah maksudnya rentan ya Mas ya. Rentan terhadap stres ya. Ya, jadi rentan terhadap stres. Gitu. Misalkan ada bayi yang nangis mulu, ada yang bayi yang chilling. Chilling itu apa? Nyantai. Lebih nyantai gitu ya. Jadi itu adalah kerentanan dia terhadap mood. Oke. Nah, tapi nanti ini akan berinteraksi dengan cara orang tua mengasuh. Oke, dengan cara orang tua mengasuh. Apakah pada saat bayi itu dilahirkan, terus orang tuanya walaupun punya kecemasan atau punya daya rentan terhadap stres, makin ke sini orang tua makin dewasa misalkan. Makin lebih bisa mengontrol dirinya, akhirnya berpengaruh terhadap pola asuhnya. Akhirnya kalau nanti dia pola asuhnya membuat si anak ini memiliki cara
untuk mengatasi padu-padanan genetik tadi itu bisa berubah. Namanya epigenetik. Apa yang dimetilasikan, apa yang ya intinya gini, apa yang tadi sudah diturunkan pada saat itu sudah dilatih, itu bisa membuat si individu itu tidak rentan stres. Gitu ya. At least kalau dia nanti stres, setelah stres dia tahu cara copingnya. Tapi intinya ini memang hubungannya dengan genetik dan pola asuh. Tapi cuma salah satu faktor ya. Karena selain pola asuh ini kan mesti sebagai fondasi. Nanti dia akan belajar selain dari orang tua, dari lingkungan, value kan. Sekarang kecepatan informasi dia bisa belajar dari value di luar negeri sana, dari rumah. Gitu ya. Nah, ini yang akan berinteraksi satu sama lain. Walaupun di awal adalah value dari orang tua dan genetik. Nanti value ini akan menjadi filter dia terhadap value lain yang dari luar. Ya, jadi memang ada interaksi yang diturunkan oleh orang tua dan apa yang diajarkan oleh orang tua, berikutnya lingkungan. Gitu. Tapi nggak usah khawatir terus jadi wah saya jadi penyebab anak saya seperti ini. Iya dalam satu sisi, tapi satu sisi lain bukan berarti itu tidak bisa dilatih. Itu maksud saya. Oke, jadi memang ada interaksi tersebut. Jadi intinya memang dinamis ya Mas ya? Dinamis gitu ketika... Dinamis sekali. Ya, dinamis dan kita tidak pernah tahu yang mana yang akan muncul dalam perilaku. Karena biar gimana pun juga, belief system, yang tadi saya bilang core belief, kepercayaan terhadap pemikiran, sudut pandang dia terhadap dirinya sendiri, itu dipengaruhi cara kita melatih anak kita sendiri. Misalkan tanpa sadar ya, misalkan gini, kita sering banget marahin dia kalau nilai dia jelek. Tapi pada saat nilai dia nggak jelek, dia kita sanjung. Berarti kan, wah saya harus untuk ngerasa disayangi, saya harus melakukan sesuatu performa yang baik. Kalau di level tertentu itu oke. Tapi lama-lama dia memiliki cara yang berlebihan untuk ngerasa disayangi. Tapi akhirnya dia nggak akan ngerasa cukup. Dia akan ngelakuin terus sampai akhirnya menjadi perfeksionis. Belum lagi nanti kalau misalkan dari 100% dia gagal 20%, dia ngerasa gagalnya besar. Karena dulunya pada saat dia gagal nilai jelek, dimarahinnya banget. Kamu tuh gimana sih di-compare dengan orang lain misalkan. Tuh lihat tuh kakak kamu, tuh lihat tuh tetangga. Tuh lihat tuh saudaranya tetangga, tuh udah jauh banget. Tapi intinya adalah di-compare. Gitu. Akhirnya dia membentuk nih, secara tidak disadari, dia membentuk sebuah value, karena nggak nyaman kan? Supaya saya merasa nyaman, saya akan kerja keras 100%. Kalau 80% itu sama aja dengan 0, mendingan nggak usah. Begitu. Jadi akhirnya dia memiliki kompensasi yang sangat berlebihan untuk mengatasi ketidaknyamanannya tersebut. Jadi parenting itu sangat penting sih. Tapi bukan orang tua, apa yang orang tua lakukan ya. Apa yang anak persepsikan terhadap apa yang orang tua lakukan. Kita mau melakukan apapun demi supaya anak saya baik, supaya anak saya itu, tapi kalau dia mempersepsikannya berbeda, itu yang akan ditangkap di dalam memorinya mereka. Jadi bukan yang orang tua lakukan, yang anak persepsikan. Itu sebabnya perlu ditanyain. Kamu tahu nggak kenapa papa begitu? Kamu tahu nggak alasan saya begitu gimana? Seperti itu ya. Ya Mas Insan, itu menarik sekali loh. Karena seringkali saya dapati seperti itu gitu, orang tua yang merasa frustrasi. Karena merasa sudah mendedikasikan hidupnya tuh untuk anaknya gitu ya. Saya sudah misalnya nggak berkarir, memilih di rumah gitu ya, sampai masak sehat untuk anak-anak gitu. Dan mereka melihatnya hanya ibu yang tukang mengatur, ibu yang marah-marah, yang suka menghukum gitu kan. Ekspresi cintanya nggak terlihat gitu. Ini memang banyak terjadi di mana-mana gitu. Makanya perlu parenting gitu. Karena si anak pun gitu, mereka perlu tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah sebagai ekspresi kasih sayang gitu. Kalau kita nggak pernah ungkapkan, nggak pernah kita sampaikan, dan tidak pernah ada tanda-tanda kasih sayang, tanda-tanda kasih sayang tuh misalnya
memeluk dia lebih sering gitu ya, berucap dengan lembut gitu. Karena kebiasaan nih ya Mas Insan, kan Mas Insan juga punya anak. Kalau punya anak tuh kita cenderungnya tuh udah instruktif aja. Dia udah makan belum? Itu dihabisin dong nasinya. Sholatnya udah belum? Jangan kemalaman tidur terus aja begitu kan. Jadi anak tuh ngerasa kayak, apaan sih tiap sebentar disuruh, tiap sebentar dikoreksi, tiap sebentar harus lakukan ini itu. Padahal kita melakukan untuk kebaikan anak kan gitu kan. Tapi anak nggak bisa menangkap itu gitu. Jadi harus tuh ada fase recovery-nya sebelum tidur lah gitu. Misalnya kita dongeng ke mereka, kita sampaikan mama sayang banget loh sama kakak. Cuman kadang-kadang mama tuh kalau pokoknya kita sampaikan heart to heart atau pillow talk ya kalau istilahnya sekarang gitu kan. Itu gunanya untuk itu tadi gitu, untuk membangun koneksi kepada si anak. Karena selama tidak terbangun koneksi, tidak connected gitu ya, itu nggak akan berlaku, nggak akan bisa kita menyampaikan sesuatu kepada anak tuh semua dianggapnya jelek aja gitu. Sama lah kayak kita mau bicara ke orang tapi sinyalnya jelek gitu, itu kan bisa salah paham, orang juga kesel nih kok suaranya kresek-kresek gitu kan. Jadi yang pertama harusnya tangkap dulu sinyalnya gitu ya sampai jernih gitu sehingga semua pembicaraan bisa jelas tersampaikan gitu. Itu Ya, alhamdulillah betul. ada. Betul. Ya karena biar gimana pun juga anak apa yang dipersepsikan oleh kita semua itu akan masuk ke dalam memori. Nah masalahnya adalah kalau yang dipersepsikan itu adalah bentuknya ketegangan terus, nanti yang ada di dalam memorinya adalah stressful mengenai ibu atau mengenai orang tua. Gitu loh. Jadi nanti itu akan disimpan loh. Akhirnya apa? Dia memiliki belief atau memiliki sebuah label terhadap ibu atau bapaknya. Kalau sudah memiliki label yang misalkan labelnya negatif, pasti ada yang negatif, tapi positifnya mungkin akan nggak kelihatan. Tapi memang begitu cara berpikir manusia tuh begitu cara kita menangkap informasi. Kira-kira begitu Teh Cika, Mangga? Mantap, seru banget ya. Apa enggak ngepak. Ini Masya Allah ya. Iya. Teh Cika ya. Kita udah ngeramu pertanyaannya apa kira-kira, tapi ternyata audiensnya tuh lebih banyak lagi pertanyaannya. Iya, Masya Allah. Iya, dan masih kalau di Indonesia tuh, alhamdulillah. Kalau di Indonesia ini waktunya udah mau mepet salat maghrib ya, seperti itu. Jadi benar-benar Masya Allah nggak kerasa, seru banget, tapi ya terbatas waktu juga. Makanya tadi tanya, kalau ada pertanyaan yang belum dibacakan dan belum terjawab, tadi Mas Insan sudah cantumkan alamat emailnya di kolom chat ya, seperti itu. Jadi atau diskusi bisa lagi. di grup juga Teh Cika. Jadi adminnya tuh Mbak Resti. Oh iya. Mungkin teman-teman yang lain sudah gimana Mami? Iya, jadi Mbak Resti di grup ada ya? sudah bikin grup gitu. Saya sih belum masuk di situ gitu, tapi nanti akan masuk, bisa ngobrol lagi. Jadi kalau ada yang memang harus di-reverse, boleh. membutuhkan penanganan Mas Insan ya nanti akan disampaikan. Gitu. Ya, sama itu tadi udah ada. Iya Mi, itu udah ada yang mau pesan bukunya Budia Novianti. Bisa di grup juga. Bisa di grup juga ya. Oke, siap. Oke, sebelum ditutup, ada closing statement dulu nggak nih dari Mas Insan dan Mami Dian? Dari Mas Insan dulu, Mangga. Apa ya closing statement-nya? Enggak, jadi gini, gak usah khawatir. Tadi saya lihat kok yang pertanyaan-pertanyaannya, saya gini nggak ya, saya gitu nggak ya, kebanyakan gitu ya. Akhirnya menjadi khawatir. Tujuan dari diskusi ini tidak untuk membuat ibu atau bapak di sini menjadi lebih khawatir sebenarnya. Sorry, kedengaran suara saya? Jelas. Kedengaran. Aman ya, oke. Paling tidak, khawatir itu bisa menjadi sebuah sinyal baik, berarti awareness kita sudah mulai muncul. Tapi jangan dipikirin sendiri. Yuk, mangga kita obrolin atau diskusikan lebih lanjut kepada yang paham. Atau tadi kan sudah bisa menghubungi di grup atau di email. Jadi bisa langsung kita diskusi sendiri. Jadi pikiran cemas itu jangan dibiarkan. Tetapi diselesaikan dengan cara diskusi. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Insan. Mami Dian, mangga. Sulit ditutup. Monggo. Iya, memang sebagaimana tujuan membuat buku ini kan untuk mengenali ya apa-apa saja yang mungkin mengganggu dalam interaksi kita dengan lingkungan gitu. Dan ketika kita sudah merasa terganggu, kita tidak langsung
menyuruh si orang yang kita anggap sebagai sumber masalah ini untuk kamu datang dong psikolog atau apa gitu ya, tapi kitanya dulu gitu. Kitanya kayak tadi seperti kata Mas Insan, kitanya dulu yang pasang selang oksigennya kan ke diri kita gitu. Jadi apa nih yang membuat kita lebih stabil dulu, bisa berpikiran positif, objektif dalam melihat keadaan gitu ya, agar bisa menyikapi dengan tepat gitu. Karena kalau kita langsung maksa, kamu tuh OCD tuh gitu, harus dibawa atau apa gitu, itu kan sulit gitu ya, nanti belum berantemnya, konfliknya gitu. Jadi akan lebih aman kalau kitanya dulu gitu, yang mencari bantuan, mencari pertolongan gitu ya, oksigennya dulu dipasang gitu kan, baru kemudian bisa menyikapi dengan lebih baik orang-orang di sekitar kita. Itu mungkin Teh Cika. Oke, hatur nuhun. Makasih banget. Makasih banget untuk narasumber sore hari ini. Masya Allah untuk Mas, Mas Insan dan Budia Novianti. Ya, tuh Masya Allah silakan dibaca chat-chatnya. Masya Allah, kayaknya harus sering-sering nih ada diskusi kayak gini ya, sangat mencerahkan banget. Iya, ini juga ada yang private, ada yang apa, ininya private ya, saya belum sempat mencatat, nanti silakan di grup aja gitu ya, atau melalui adminnya itu Mbak Resti bisa kontak ke beliau. Terus kita mau foto-foto dulu, Teh Cika. Gitu, monggo. Tolong diaktifkan videonya yang mau difoto. Mau foto-foto dulu. Dulu. On cam semuanya. Ya. Kameranya, yuk.